banyak digunakan orang dan pertama kali dicetuskan oleh seorang arsitek ketika dia menempuh pendidikan S3 melahirkan konsep bisnis model kanvas ya, Alexander Osterwalder. Makanya dia menggunakan istilah kanvas karena memang kanvas ini seringkali menjadi alat yang dipakai oleh seorang arsitek ketika membuat gambar. Kanvas ini isinya satu lembar gitu ya, sehingga dengan mudah kita bisa melihat bisnis model kita dengan seluruh komponen yang terlibat di dalamnya. Dan saya akan selalu ulang terkait dengan pemahaman bisnis model supaya tidak salah paham. Jadi seringkali orang menyamakan bisnis model itu adalah bisnis plan atau bisnis strategi, ya, di mana ketiganya berbeda. Memang kalau kita bicara bisnis itu ada proses, ya, proses untuk menghasilkan barang atau jasa. Dan proses ini merupakan sekumpulan aktivitas. Aktivitasnya mencakup ada finance, keuangan, ada bisnis, komersial, dan aspek-aspek industri, produksi, gitu ya, kemudian marketing ataupun logistik. Itu adalah bisnis. Kemudian model, kalau model adalah sebuah pernyataan deskripsi yang mencoba mensimplifikasi ya, menyederhanakan dari entitas atau proses yang sebetulnya di dalamnya kompleks. Jadi untuk dapat dikaji harus kita sederhanakan, kita simplify. Jadi ini adalah pernyataan yang berusaha menyederhanakan sebuah entitas atau proses yang sebetulnya faktanya adalah kompleks. Nah, bicara bisnis model, jadi bisnis model ini sebetulnya adalah tools gitu ya, yang sifatnya masih konsep, yang membicarakan ada objek, ada konsep itu sendiri, ada hubungan di antara objek yang tujuannya adalah untuk menggambarkan logika bisnis, urutan bisnis dari sebuah perusahaan, dari sebuah organisasi atau institusi. Sehingga ketika kita bicara bisnis model, maka dengan sendirinya kita membahas ada konsep, ada hubungan antar objek, antar elemen, antar komponen gitu ya, dan semuanya itu dirangkai dalam sebuah deskripsi yang tadi ya, sebagaimana saya sampaikan, mensimplifikasi, menyederhanakan. Dan di dalam pembahasan bisnis model tersebut juga disampaikan value yang ingin kita berikan kepada customer, bagaimana kita menghasilkannya, ya, dan seperti apa konsekuensi keuangan yang diakibatkan oleh value dan aktivitas yang kita lakukan sehingga value itu dapat dihasilkan, dan nanti ujung-ujungnya adalah konsekuensi terhadap keuangannya seperti apa. Kemudian ketika kita berbicara bisnis model atau model bisnis, maka akan kita bahas sebetulnya siapa sih yang kita layani dari aktivitas bisnis yang kita lakukan tersebut. Kemudian yaitu kita sebut sebagai customer atau sebagai market. Kemudian apa sih sebetulnya yang ditawarkan tersebut, offering ya, disebutnya sebagai offering secara umum. Apa sih sebetulnya yang kita tawarkan? Sebentar, saya gantikan dengan pointer. Apa sih sebetulnya yang kita tawarkan? Apakah barang ataukah jasa? Jadi pertama, ini adalah siapa yang dilayani adalah orang yang akan menggunakan. Yang kita asumsikan dia membutuhkan, makanya nanti dia akan menggunakan. Kemudian apa sebetulnya yang kita tawarkan? Itu yang kita produksi, yang kita hasilkan, yang kita berikan kepada nomor satu ini, kepada customer. Bisa berupa barang, bisa berupa jasa. Kemudian bagaimana membedakan offering secara strategis terhadap pesaing? Seringkali ketika kita menginisiasi sebuah bisnis, banyak diantaranya yang sebetulnya bisnis serupa sudah ada di pasar.
sudah ada yang terlebih dahulu menawarkan offering tadi kepada pasar. Nah, sehingga ketika kita mulai memasuki bisnis tersebut, maka kita harus mampu memberikan perbedaan kepada offering kita. Apa sih yang membedakan offering kita terhadap yang sudah ada di pasar? Kenapa saya sampaikan harus? Ya, supaya bisnis kita menarik perhatian pasar dan bisa bertahan. Kalau kita hanya ikut-ikutan tanpa memberikan perbedaan, maka besar kemungkinan bisnis kita tidak akan dilirik. Mereka lebih mempercayai kepada pemain lama yang sudah memberikan bukti. Sementara pemain baru yang mengklaim dia punya produk yang sama dengan yang ada di pasar tanpa ada perbedaan, dengan sendirinya mungkin akan terabaikan oleh pasar. Pasar juga tidak mau mengambil resiko. Nah, oleh karenanya maka kita harus bisa membedakan apa yang ditawarkan oleh kita dibandingkan dengan pemain lama, dengan pesaing, ya. Kemudian bagaimana cara menghasilkan offering tadi? Kemudian yang terakhir adalah efeknya apa nanti terhadap keuangan kita, terhadap pendapatan kita. Bagaimana cara kita menghasilkan pendapatan atau profit. Nah, pada umumnya membahas lima hal ini ya. Jadi ketika kita berbicara model bisnis, yang 5 ini seringkali ada di konsep-konsep model bisnis. Nah, kemudian seringkali di dalam pembahasan model bisnis itu ada 2 contoh yang disampaikan untuk memberikan gambaran bahwa pertama terkait dengan apa yang membedakan gitu ya, apa yang membedakan produk atau service yang kita tawarkan kepada pasar dibanding dengan pemain lama, dan itu seringkali berpengaruh terhadap bagaimana pendapatan itu dihasilkan oleh bisnis. Nah, ini ada sebuah produk mesin fotokopi Xerox, banyak dibahas di buku-buku bisnis model, bahwa satu kali Xerox ini menghasilkan teknologi baru dalam perfotokopian gitu ya. Nah, teknologi baru ini mampu memberikan hasil yang lebih baik. Teknologinya ini mampu memberikan hasil yang lebih baik dalam arti kejelasan hasil fotokopinya dan kecepatan dalam fotokopi. Nah, rupanya mesin yang tentu saja memiliki keunggulan dibanding dengan mesin fotokopi yang lain yang sudah ada di pasaran ini, untuk menghasilkannya mahal ternyata gitu. Jadi terobosan teknologinya ini konsekuensinya adalah pada biaya yang dibutuhkan untuk membuat oleh si perusahaan Xerox ini mahal. Dan tentu ini berefek ya kepada pasar sebagai user. Jadi user pasti akan mencoba membandingkan dong dengan produk yang sudah ada ya, merek Canon ataupun yang lainnya itu sudah ada, dan mereka mendapati bahwa harganya jauh lebih murah dibandingkan Xerox. Nah, seringkali memang harga ini menutupi akan kelebihan ya, menutupi akan kelebihan dari produk baru yang muncul. Jadi waktu itu Xerox menyadari bahwa mesinnya walaupun memiliki kualitas yang jauh lebih baik, dia akhirnya akan dipersepsikan mahal gitu ya, jauh lebih mahal, memang jauh lebih mahal ya, kalau nggak salah 5 kali lipat dari harga mesin yang ada. Dan tentu saja itu akan menyulitkan bagi Xerox untuk mengenalkan produk ini ke pasar. Nah, rupanya Xerox ini dikatakan gitu ya, disebut punya model bisnis yang baru, terobosan. Dan dia memang mau mengambil resiko gitu ya dengan model bisnis yang baru ini, karena kan belum pernah ada yang menerapkan sehingga kemungkinan untuk gagalnya tinggi. Apa yang dilakukan oleh Xerox? Jadi harga mesin yang mahal ini yang tentu akan keberatan gitu ya bagi user untuk membelinya. Jadi dia tidak meminta mereka membeli, tetapi menyewa.
ya. Jadi mobil ini ditawarkan dengan cara sewa. Nah, nanti ongkos sewanya sebentar. Jadi di sini disampaikan ya. Jadi kalau misalnya ada yang mau menyewa mobil ini, maka bisa diibaratkan ya atau tarifnya yang dikenakan kepada si penyewa ini adalah eh, ketika mesin ini sudah memproduksi atau mengcopy 2000 kopi, nanti akan ada fee yang dikenakan kepada mesin Xerox ini. Nah, jadi yang penggunanya tidak perlu membeli mesin fotokopi ini, cukup menyewanya. Nah, bagaimana membandingkannya dengan mesin-mesin yang sudah ada? Mesin-mesin yang sudah ada memang harganya jauh lebih murah, seperlimanya, dan tentu si mesin yang lama ada di pasar ini juga mempunyai durasi pemakaian, katakanlah berapa tahun, 5 tahun. Nah, kalau dihitung bisa diibaratkan bahwa harga yang dikenakan terhadap mesin fotokopi yang lama itu fee-nya diterapkan terhadap 15 sampai 20 fotokopi. Nah, sehingga nanti si user bisa membandingkan. Jadi kalau Anda menyewa mesin Xerox, fee-nya itu baru dikenakan setelah 2000 kopi. Sementara kalau mesin yang baru, fee yang sama dikenakan terhadap 15 sampai 20 kopi. Nah, mulailah akhirnya terbuka bahwa memang mesin Xerox yang baru ini memberikan keuntungan bagi si usernya, dan ketika dicoba dibandingkan apple to apple, ibaratnya mesin yang lama ini katakanlah dengan masa pemakaian 10 tahun gitu ya, dengan kemampuan mesin yang seperti ini, berapa